Selamat menjalani hari yang baru yang Tuhan karuniakan hari ini kepada kita. Kita percaya bahwa setiap hari Tuhan menginginkan kita untuk menjalani hidup kita dengan tetap setia kepadanya. Kita kembali akan membaca merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu bagi kami semua. Menjalani kehidupan hari ini, kami akan mendasarinya melalui firman-Mu, mampukan kami mengertinya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai ayat 14. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Firman Tuhan. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel, sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea, Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu, Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki, sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya, terlebih melakukan firman itu dengan baik dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa Saul adalah raja pertama di Israel. Tetapi baik waktu pelayanannya sebagai raja maupun apa yang dilakukannya ketika dia menjadi raja, itu sangat jarang ditulis di dalam Alkitab. Itu terjadi karena memang Saul dalam beberapa hal sangat tidak berkenan kepada Allah. Mengapa dia tidak berkenan kepada Allah? Ada beberapa tindakannya yang sungguh-sungguh dilakukannya secara pribadi, dilakukannya menurut kemampuan dengan pikiran dan hatinya sendiri. Dan itu adalah kekeliruan yang sangat besar di hadapan Tuhan.
Dalam perikop pembacaan kita tadi, apa yang dilakukan oleh Saul itu, kita pahami betul, itu sungguh-sungguh berangkat dari kesombongannya, ketinggian hatinya, seakan-akan bahwa dengan kekuatan, kemampuan yang dia miliki, dia dapat dipuja-puji, dia dapat diangkat-angkat, dia dapat menjadi sangat besar di Israel sebagai raja pada saat itu. Hal yang pertama itu kelihatan sekali menjadi terang benderang ketika justru Yonatan mengalahkan orang Filistin di daerah yang ditentukan bagi Yonatan. Lalu kemudian Saul di tempat yang berbeda mengakui bahwa kemenangan itu dialah yang melakukannya. Di sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa hal itu menjadi sesuatu yang merupakan pelanggaran yang sangat berat. Kalau kita pikirkan melalui iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita hendaknya dapat melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan baik dalam diri dan hidup kita secara pribadi maupun dalam kehidupan orang lain di sekitar kita, semua sudah punya porsi dan bagiannya sendiri. Sehingga ketika pekerjaan Tuhan itu terjadi di luar diri kita dan itu terjadi pada diri orang lain, mari kita dengan rendah hati mengakui bahwa itu pun adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, karena ketinggian hati yang dimiliki oleh Saul pada saat itu, sehingga ketika kekalahan yang pertama dari Yonatan itu diderita oleh orang Filistin, mereka datang lebih banyak lagi dengan pasukan dan kekuatan mereka sendiri. Dan itu merupakan sebenarnya pergumulan bagi Saul. Tetapi lihatlah kembali bagaimana Saul menyelesaikan pergumulan itu. Dia mempersembahkan korban. Salahnya adalah bahwa tugas untuk mempersembahkan korban kepada Allah itu adalah tugas Samuel. Dan dalam bagian ini, dalam menghadapi pergumulan itu, Saul mengangkat tugas yang seharusnya diangkat oleh Samuel. Dalam ketinggian hatinya seperti itu, terkesan bahwa dia betul-betul meremehkan akan apa yang telah diatur oleh Tuhan. Dia sungguh-sungguh melihat bahwa apapun yang diatur oleh Tuhan sudah dapat dipahaminya dan dia dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya ternyata itu menjadi pelanggaran yang sangat besar di hadapan Tuhan. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Samuel karena pelanggaran Saul itu, bahwa sebenarnya Tuhan telah menjanjikan untuk memberkati Israel melalui Saul sebagai seorang raja, akan meneguhkan kedudukannya sebagai seorang raja. Tetapi dengan dua pelanggaran seperti ini, Allah tidak akan lagi memberi kesempatan kepada Saul untuk meneruskan pelayanannya, pemerintahannya sebagai seorang raja. Ini penting juga bagi kita, saudara-saudara. Pertama, ketika kita melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang lain, harusnya kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa bukan hanya kita, tapi orang lain juga Allah bekerja secara luar biasa. Dan ketika Allah bekerja di banyak tempat, di semua orang, sungguh-sungguh itu tidak harus memberikan kepada kita kekecewaan, kecemburuan, tetapi malah sebaliknya. Kita harus melihat semua bagian itu sebagai kesempatan di mana kita sungguh-sungguh menyaksikan betapa besarnya kemurahan Tuhan itu dalam seluruh bagian kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan orang di sekitar kita. Berikutnya, kita dalam menjalani kehidupan ini harusnya lebih rendah hati, lebih berserah kepada apa yang telah diatur oleh Tuhan, karena kita percaya bahwa apapun yang diatur oleh Tuhan pasti itu baik adanya. Sekalipun sekarang ini kita melihat ada begitu banyak pergumulan,
Ada begitu banyak keraguan, ada begitu banyak hal-hal yang besar yang membuat kita takut dalam kehidupan ini. Tetapi nantikanlah waktu Tuhan itu. Ini penting, saudara. Karena seringkali kita tidak setia menanti waktunya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Akhirnya kita lebih mengedepankan waktunya kita. Dan dengan demikian itu tidak memberikan kelepasan kita dari persoalan-persoalan yang kita hadapi, malah semakin menambah persoalan-persoalan yang baru dalam kehidupan ini. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, ke depan dalam menjalani keberadaan kehidupan ini, marilah kita mengakui pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu, dan juga dengan rendah hati, dengan sabar, dan dengan memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja secara luar biasa dalam hidup kita. Kita nantikan waktu Tuhan itu dalam hidup kita. Ajaran-ajaran Yesus dalam kitab Injil itu tentang jangan khawatir akan kehidupan ini, menemukan makna dalam bagian ini, bahwa ketika persoalan pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Allah tidak mungkin meninggalkan pekerjaan tangannya dalam kehidupan kita. Allah akan terus memberkati dan mengasihi kita asal kita sabar, asal kita setia untuk menantikan waktunya Tuhan itu dan memberikan kesempatan kepada Roh-Nya yang kudus untuk bekerja melalui kita dan juga di dalam persoalan dan pergumulan-pergumulan itu. Jalani hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh percayalah kepada Tuhan, karena Dia terus akan memberkati kita dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami melakukannya di sepanjang hidup kami, agar kami terus setia kepadamu di dalam hidup ini. Kami mau berdoa mendoakan segenap anggota jemaat-Mu Tuhan. Terlebih khusus mereka yang berduka cita ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga mau berdoa mendoakan mereka yang sakit, seperti mereka yang dirawat di rumah sakit, cucu dari Nyonya Peter Rama, rumah sakit Nuramsi, Bapak Nathan Sambo, kakak dari Bapak Dr. Agus P. Sambo di rumah sakit Luramai, Nyonya Matius Patu di rumah sakit Hermina, Alvaro anak dari Bapak Sulaiman Pangloli di rumah sakit Ibnu Sina, kakeknya Grace Andi Padang habis operasi di Jakarta, Bapak M. Pasolongan di rumah sakit Wahidin, Diva cucu dari Pak Pasolongan di Siloam. Kami juga mau berdoa mendoakan Saudara Ferry Gadi, Bapak Matius Sirang, Nyonya Agustina Petongloan, Nyonya Dorothea Tumembo, Diaken Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onies Lakbur Lawal, Bapak Yesarulinggi, Oma Keti, Nyonya Margarita Kobong, Bapak Karel Pranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margarita Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya J.S. Bane, Saudara Nathan Mina, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yona Bura, Nyonya Martin Bale, Ibu Novianti Sapetau, Bapak Daniel Satu, Nyonya Damari Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Ludia Rangan, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, dan David Renden. Kami terus berdoa biarlah mereka pulih, mereka sembuh, dan menunggu keadaan itu mereka tetap kuat dan setia di dalam Tuhan dan selalu menunggu waktu Tuhan dalam semua hal dalam hidup mereka. Pelayanan di tengah-tengah jemaat, kiranya juga Tuhan berkenan menolong dan memberkati kami semua. Kehidupan dan masa depan kami serahkan kepadamu. Kami yakin Tuhan akan terus menolong, memberkati dan mengasihi kami. Berkati kami menjalani hari ini Tuhan. Mungkin saja ada pergumulan, ada tantangan hidup. Biarlah kami tetap rendah hati melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan selalu setia menanti waktu Tuhan untuk bekerja dalam hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, teruslah menjalani hidup ini dengan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.